Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 105381101225. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 10, yaitu teori interaksi simbolik pada buku teori sosiologi, buku Ritzer. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama akar-akar historis, yang kedua gagasan George Herbert Mead, yang ketiga prinsip-prinsip dasar teori interaksi simbolik, dan yang terakhir kritik terhadap teori interaksi simbolik. Nah, itulah pembahasan yang akan saya bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya atau pemaparan materinya. Akar-akar historis utama teori interaksi simbolik. Yang pertama yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak hanya menerima keadaan begitu saja, tetapi juga aktif bertindak untuk menyelesaikan masalah atau suatu kondisi. Nah, menurut pandangan ini, makna itu muncul dari pengalaman atau tindakan manusia. Jadi, seseorang akan menentukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka anggap paling benar atau paling bermanfaat untuk situasi yang mereka hadapi. Nah, yang kedua yaitu behaviorisme. Nah, behaviorisme ini adalah aliran yang mempelajari perilaku manusia. Namun George Herbert Mead ini tidak hanya melihat perilaku yang tampak saja, tetapi George Herbert Mead juga menekankan bahwa pentingnya proses berpikir sebelum bertindak. Nah, karena itu manusia dianggap mampu memberikan makna terhadap setiap tindakan yang dilakukannya. Nah, yang ketiga yaitu antara reduksionisme dan sosiologisme. Nah, pada bagian ini menjelaskan bahwa interaksionisme simbolik ini berada di antara dua pandangan. Di satu sisi, teori ini memperhatikan individu, tetapi di sisi lain juga mengakui bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara seseorang berpikir atau bertindak. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, sekaligus dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Gagasan George Herbert Mead. Nah, yang pertama yaitu prioritas pada kehidupan sosial. Menurut George Herbert Mead, manusia belajar menjadi dirinya sendiri itu melalui proses interaksi dengan orang lain. Contohnya seorang anak belajar tentang kata terima kasih, maaf. Nah, itu semua bisa diperoleh dari lingkungan kita, ataupun itu diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Nah, yang kedua yaitu perbuatan, di mana perbuatan ini adalah ketika sebelum kita bertindak, manusia biasanya melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama munculnya dorongan ingin mengenali situasi apa yang sedang terjadi. Nah, setelah kita mengenali situasinya, kita mempertimbangkan pilihan atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, setelah kita menentukan pilihan yang tepat, akhirnya kita melakukan tindakannya sesuai cara kita memikirkan tindakan apa yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu gestur. Nah, gestur ini adalah gerakan atau isyarat yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh semua orang. Contohnya seperti anggukan kepala.
Nah, anggukan kepala kan biasanya ditandai sebagai tanda setuju ataupun seperti melambaikan tangan. Melambaikan tangan kan biasanya dimaknai sebagai tanda menyapa. Terus selanjutnya itu simbol-simbol signifikan. Nah, simbol-simbol signifikan ini adalah simbol yang dipahami oleh semua orang, dipahami bersama sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Misalnya lampu lalu lintas, di mana lampu berwarna merah berarti hijau, sedangkan hijau berarti memperbolehkan kita untuk jalan. Nah, semua pengguna jalan pasti memahami makna dari warna-warna lampu lalu lintas tersebut. Terus selanjutnya yaitu pikiran. Pikiran ini adalah kemampuan manusia untuk mempertimbangkan suatu tindakan sebelum melakukannya. Jadi manusia berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Contohnya ketika kita ingin mengunggah foto ke media sosial. Nah, pasti kita akan berpikir bahwa apakah foto ini bagus untuk dilihat oleh semua orang atau tidak. Nah, setelah kita mempertimbangkannya, barulah kita menguploadnya. Terus selanjutnya diri. Diri terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain, sehingga seseorang mengetahui bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti ketika ada mahasiswa menjadi lebih percaya diri setelah sering dapat pujian dari entahkah dari dosennya, keluarganya, teman-temannya. Sehingga dari pujian tersebut mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif karena sering mendapatkan pujian dari lingkungan sekitar mereka. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah tempat manusia belajar nilai, norma, dan aturan, di mana masyarakat juga bisa mempengaruhi cara kita berperilaku atau bertindak. Kritik interaksi simbolik. Kritik pertama, terlalu bergantung pada metode ilmiah. Interaksi simbolik dianggap terlalu bergantung pada metode penelitian ilmiah, padahal perasaan, pengalaman, dan makna yang dimiliki oleh setiap orang itu tidak selalu bisa diukur atau dijelaskan dengan metode tersebut. Kritik kedua, konsepnya kurang jelas, di mana beberapa konsep George Herbert Mead seperti self, I, dan me dianggap kurang jelas. Akibatnya teori ini susah diterapkan dan dibuktikan melalui penelitian. Kritik ketiga, terlalu fokus pada interaksi kecil atau interaksi berskala kecil. Nah, teori ini lebih fokus pada interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu teori ini dianggap kurang memperhatikan pengaruh struktur sosial yang lebih besar lagi, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Kritik keempat itu mengabaikan faktor psikologis, di mana interaksi simbolik ini lebih menekankan makna dan interaksi sosial,
Akibatnya, teori ini dianggap kurang memperhatikan faktor psikologisnya seperti emosi, motivasi, kebutuhan, dan sebagainya. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori interaksi simbolik dari materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap tindakan manusia itu tidak dilakukan secara otomatis atau langsung, tetapi melalui proses berpikir dan pemberian makna terhadap suatu simbol atau situasi. Selain itu, interaksi sosial juga sangat berperan penting dalam membentuk cara berpikir dan perilaku terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, saya menyadari bahwa penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar saya dapat menjadi lebih baik lagi untuk kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.